Selamat pagi dan semangat untuk para petugas SIMAN. Kali ini kita mau bahas tentang bagaimana memasukkan data BMN barang-barangnya pada suatu lokasi ruang tersendiri di ruang-ruang yang sudah ditentukan di dalam pengelolaannya. Kali ini ketika kita mau memasukkan suatu ruangan, kita harus menyiapkan ruangannya dahulu. Kita sudah login di aplikasi SIMAN Filter 2, lalu di sini kita masuk di master asset, lalu klik DBR dan DBR. Oke, setelah masuk, kita pastikan ruangan-ruangan ini sudah terdata, sudah masuk di dalam penataan ruang kita. Nah, kali ini kita contohkan di dalam gedung tempat kita sendiri. Nah, di sini sudah kita siapkan semua data-datanya. Di dalam DBR sudah muncul semua. Oke. Jika ingin nambah ruangan ini, kita perlu masuk ke dalam aplikasi di master asset, di daftar aset aktifnya. Di daftar aset aktif akan muncul. Nah, di sini kita perlu mencari dengan nama gedung dan bangunannya dahulu. Di sini gedung kantor permanen. Itu dia di NUP 4. Nah, kita klik sini NUP 4-nya. Oke, ini hasilnya. Nah, di gedung ini, di dalam detail ini, pertama di detailnya. Di detailnya ini kita berada di NUP 4 untuk gedung bangunan gedung kantor permanen. Nah, di sini kita buat suatu ruangan. Misalnya lantainya cuma satu, kita tulis lantainya satu dan beberapa ruangan. Oke, kita masuk di sini ke lantai dan ruangan. Di lantai ruangan ini muncul. Nah, jika ada tambahan ruangan ataupun ruangan yang belum dimasukkan, ini adalah 3 lantai. Pertama kita tambah lantai 1, lantai 2, lantai 3. Ketika kita mau menambahkan lantai lagi 1, kita bisa nambahkan lagi di atasnya. Tambah lantai lagi, misalnya mungkin di bagian atas ada lantai baru. Nah, di dalam sini sudah ada namanya ruangan-ruangan. Ini sudah dibuat sebelumnya. Nah, di dalam sini ada penambahan nama ruangan. Ingat, di lantai mana kita akan menambahkan ruangannya. Di sini masih sedikit agak trouble mungkin. Ketika nambah di lantai 2, di sini tetap terkunci. Luas lantai misalnya ini lantai 2. Jadi tidak akan pindah ke lantai 1 atau lantai 3. Nah, kita berikan kode ruangannya, nama ruangan, keterangan ruangan, luasnya berapa, tipe ruangannya. Di sini kita bisa milih. Oke. Nah, setelah itu jika kita pernah memotong, itu lebih bagus. Nah, di sini dilengkapi dengan foto ruangannya. Lalu di-save. Itu salah satu contoh untuk masukkan ruangan. Nah, di sini kita sudah mendata contoh sebuah data, itu data Excel. Data Excel ini sudah kita siapkan untuk kategori dispenser dahulu. Nah, di sini sudah beberapa ada data yang sudah kita cari dan kita data. Nah, ini ada ruang tunggu ya, ruang tunggu. Nah, ini di dalam ruang tunggu ini kita masuk di bagian sini, ada masuk nanti di bagian umum dan tata usaha saja. Ini ada ruang KPIC, sekretaris balai, KPIC bagian data umum. Nah, di sini kita mulai. Sebelum ini kita perlu cetak dulu. Nah, dicetak dulu di bagian ini. Kita mencari data dispenser ya. Nah, di sini kita tampilkan filternya sebelah kanan atas yang warna hijau. Lalu kita ketikkan dispenser.
Nah, sebelum kita data untuk masukkan ke dalam ruangan-ruangan ini, kita perlu lakukan hal yang sedikit mencetak label. Gimana cetak labelnya? Untuk yang dispenser ini aja. Itu ada di warna kuning ini, di pojok kiri bagian atas. Cetak label BMN namanya. Nah, sini kita pilih yang semuanya, lalu cetak gitu. Nah, sebelumnya saya sudah cetak dan ini adalah hasilnya. Oke. Nah, hasil ini nanti akan kita gunakan dalam penggunaan di aplikasi mobil Pesiman 2. Nah, ini dia Pesiman 2. Kita perlu download di aplikasi Play Store. Itu di aplikasi Play Store. Oke. Di sini kita telusuri namanya Pesiman 2. Nah, di sini kita download, kita install. Dan sebelumnya sudah saya install. Di sini sudah ada tampilan bahwa Pesiman 2 itu yang di dalam aplikasi Android sudah muncul. Kami pastikan aplikasinya berjalan, jaringan internetnya jangan lupa. Oke. Saat kita masuk, kita ada pilihan. Pilihannya ada development, testing, pelatihan, dan production. Untuk saat ini kita diperkenankan untuk masuk ke bagian production, lalu kita lanjutkan. Untuk login, biasanya dia mengalihkan link ke login yang seperti di browser Pesiman, seperti ini. Oke. Kita buka dulu. Di sini sebagai analis, sebagai apa? Di sini ya harus ada tadi ya. Kebetulan saya sebagai analis saja di sini. Analis Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah DIY. Nah, di sini sudah muncul user dan juga notifikasi ininya. Abaikan notifikasinya ya. Oke. Nah, di sini kita akan pindahin untuk suatu BMN. Nah, di sini kita pindahin. Lalu kita cari kode gedungnya dulu. Gedungnya itu gedung kantor permanen NUP 4. Ini ada di sini gedung kantor permanen NUP 4 di aplikasi Android saya. Nah, ini ada 3 lantai. Seperti ini, ada 3 lantai. Oke. Nah, di sini ada 3 lantai ini sudah masuk semua. Ini 1, lantai 2, lantai 3. Seperti halnya di dalam sini ada namanya gedung kantor bangunan permanen. Lantai 1, lantai 2, lantai 3. Di tiap lantai ini ada lantai 1, lantai 2, lantai 3. Nah, di sini sudah kita pilih ya. Nah, kita balik lagi. Kita samakan antara kode barang yang di sebelah kiri yang ada gambarnya, gambar gedung kita. Oke, nah itu kode barang, NUP, dan nama barangnya sudah sesuai. Lalu kita pilih salah satu. Ini di bagian sini kita ambil yang ini. Ini NUP 4 yang bagian atas. Ada lantai 3 lantai. Seperti ini sama dengan lantai-lantai yang lainnya. Oke. Lantai-lantai ini sudah ada, kita mau men-scan data. Misalnya ini di dispenser di ruang panel listrik lantai 1. Dispenser panel listrik lantai 1. Oke. Dia di lantai 1. Maka di dalam aplikasi Android itu lantai 1 yang kita pilih.
ruangan di sini ada beberapa ruangan. Sedangkan dalam data kita sudah ada namanya panel listrik lantai 1 sebelah VIP katanya. Seperti itu. Nah, kita cari panel. Dia panel pertama. Di sini ada panel dua buah ruangan panel. Yang kita pilih panel yang pertama. Di sini sudah ada daftar bangunan gedung NUK 4, bangunan gedung kantor permanen. Oke, merek tipenya juga ada. Oke, di Kabupaten Bergas ya, kecamatannya Karangjati, kelurahan. Oke, ini ada luas lantai. Luas lantai ini nanti bisa dirubah ketika ada perubahan. Kita mulai scan ya BMN. Untuk dipastikan dulu di sini dispenser NUK 5. Dispenser NUK 5. Dispenser NUK 5. Lalu kita masukkan dispenser NUK 5. Ini kebetulan sudah pas di posisi layar ini adalah NUK 5. Jadi ini sudah dicetak dalam bentuk PDF dan ini ada NUK 5 untuk dispenser yang berada di tempat kita. Untuk men-scan ini kita perlu membesarkan dahulu, jangan lupa layar tetap terang agar scanan dapat berfungsi dengan baik. Nah, scan kita bentuk scan. Kita izinkan atau unpause. Oke. Nah, ini kita dekatkan di sini. Oke. Nah, di sini kita kan mau scan. Oke. Nah, perlu scan ini perlu jelas, jangan lupa. Nah, di sini sudah ada NUK 5 untuk dispenser. Seperti itu. Otomatis dia langsung men-scan. NUK 5. Dia keluar namanya pemilik barang sekian, dispenser Denpo. Peralatan mesinnya berupa non-stick, kategorinya. Lokasi barang memang belum ada. Lalu kita pindahkan ke lokasi yang kita tuju ini tadi di panel yang lantai 1. Pindahkan BMN. Sukses sudah dipindahkan. Oke, di lantai 1 di panel ini. Ketika masih ada, ini bisa kita lanjutkan untuk men-scan di lantai 1 di ruang panel 01 lantai 1. Oke. Kita cek dulu di bagian Excel-nya apakah masih ada yang untuk lantai 1 panelnya. Di sini ada yang NUK-nya NUK 12. Oke. Di NUK 12 ini perlu kita scan juga karena ini di ruang yang sama. Dari ruang yang sama ini kita scan. Oke. Dia NUK 12. Nah, ini NUK 12 ini. NUK 12 ya, sudah tampil. Nah, kita akan scan NUK 12-nya, kita akan scan. Sudah pastikan ya. Ingat, ini agak lumayan lama karena kejelasan cahaya itu butuh. Nah, otomatis dia sudah muncul di pemilik barang, identitas barang BMN yang kita scan tadi. Lalu lokasi barangnya belum pernah ada. Jadi ketika lokasinya sudah pernah ada, lalu kita scan lagi, dia otomatis lokasi barang itu kan berubah dan pindah. Nah, ini tadi kita sudah scan, langsung kita pindahkan BMN-nya. Seperti itu. Di
sini di lantai bangunan gedung kantor permanen di NUP 4 untuk lantai 1 pada ruangan panel 01 lantai 1 itu seharusnya sudah muncul data. Data itu berupa data BMN yang ada, data BMN yang ada barangnya. Oke. Di dalam aplikasi Siman untuk bagian kode yang master asset DBL DBR ini seperti ini, itu di lantai 1 bangunan gedung kantor permanen NUP 4 itu di lantai 1 ada di ruang panel 01 lantai 1 yang ketika kita scan seharusnya ini sudah ada 2 unit. Nah, beginilah tampilannya. Jadi ketika kita scan barang BMN berupa peralatan mesin baik non-TIK maupun TIK itu otomatis dia akan masuk di dalam ruangannya. Nah, ini contohnya sudah ada 2 seperti itu. Selanjutnya nanti bisa kita ambil contoh yang tadi pada saat kita scan untuk lantai ini, kita input data yang NUP 14 jangan nanti malah ini ya. Oke ya, NUP 14 ya. NUP 14 ini kita scan. Anggapannya bahwa setelah kita scan dia akan ada di ruangan lantai 1 di ruang panel 1 lantai 1. Oke. Kita refresh ruangan lantainya DBR. Lalu kita kembali lagi ke gedung di lantai 1 bagian panel 01. Nah, di sini sudah muncul NUP 14. Tapi 14 ini bukan di sini posisinya ya. NUP 14 itu berada di dalam Excel itu sudah terdata bahwa NUP 14 itu berada di ruang bidang KPIJ. Bidang KPIJ itu di lantai 2. Untuk seperti ini, ketika kekeliruan di dalam aset pemetaan ruangan untuk data BMN-nya, kita tidak perlu resah, ini kita kembali lagi. Oke. Di aplikasi Android kita kembali. Nah, karena ini di lantai 1 semua, kita masih kembali lagi dulu. Nah, kita pilih di lantai 2. Di lantai 2 sesuai data XL. Data XL-nya itu berada di Kapit KPIJ. Kapit KPIJ ini di gedung ini di lantai 2. Oke. Nah, di lantai 2 ini. Jadi di lantai 2 di lantai 2 ruang kepala KPIJ-nya. Ini KPIJ. Nah, belum ada ruang kepala KPIJ-nya ya. Di sini di bagian Siman, di bagian lantai dan ruangan, itu perlu ditambahkan dahulu. Oke. Di bagian Siman V2 ini pada gedung yang kita maksudkan, di lantai 2, kita tambahkan ruangan untuk nama ruangannya jenis ruangan ruang kerja. Kita tulis lantai, luas lantainya sementara. Kalau ada gambarnya kita masukkan gambar, baru kita save. Otomatis di sini ada
8 ini ada nama ruang yang kita maksud untuk mendatakan Excel-nya yang ada nama barang. Lalu kita kembali ke bagian Android-nya. Nah, di Android ini tidak otomatis langsung muncul nama ruangan. Kita cari ya. Jadi ruangannya itu belum muncul. Agar muncul kita gimana caranya? Oke, kita kembali dulu sebenarnya. Kembali saja ke lantai 1, biasanya ini akan muncul. Lalu kita kembali klik lantai 2. Oke, di lantai 2 ini seharusnya sudah ada. Nah, ini ada ruang kepala KPIJ. Oke. Di sini kita scan. Tadi ada data bahwa ruang kepala KPIJ itu harusnya ada satu dispenser yang kita tempatkan barangnya. Nah, kita cek. Di sini belum masuk barangnya, tapi kita mengalami yang namanya kekeliruan memasukkan data, yaitu tadi di lantai 1. Oke. Kita di lantai 1 di panel 1. Ini ada NUP 14. NUP 14 ini harus kita pindahkan ke ruang kepala KPIJ. Oke, kita masuk lagi ke bagian Siman Android di bagian detail info ruangan ini. Kita scan ulang untuk NUP 14 pada di aplikasi Siman itu. Lalu kita scan menggunakan Android-nya. Nah, kita klik scan. Nah, ini NUP 14 dispenser. Kita tinggal scan kan. Oke. Di sini sudah masuk di dalam aplikasi untuk dipindahkan. Jadi sebelumnya itu ada di panel 01 lantai 1 ruangan lokasi barangnya. Nah, karena ini adalah dispenser NUP 14 yang tadinya berada di lantai 01 lantai 1 ruangannya. Nah, kita sudah mendata, ini sudah ditandai bahwa sudah ada. Oke. Nah, ini kita pindahkan. Ya kan tadi yang sudah kita pilih di bawah, ini akan kita pindahkan ke ruang kepala KPIJ. Oke, kita pindahkan. Dia otomatis akan pindah ke ruang kepala KPIJ. Oke. Setelah itu kita kembali cek apakah Anda benar atau bagaimana, itu nanti kita cek. Pertama kita akan cek di panel 01 lantai 1 dulu. Otomatis dia di lantai 101 itu lantainya barang BMN yang sudah terscan itu otomatis yang tadinya NUP 14 itu akan hilang. Hilangnya itu nggak akan keluar dari ruangan lain. Dia akan ke-scan di ruangan yang berada di lantai 2, yaitu ruang kepala KPIJ-nya. Nah, dia otomatis akan pindah. Jadi teman-teman petugas Siman tuh jangan panik. Wah, saya salah, ini keliru memasukkannya. Kita kembali scan saja ulang. Tapi yang terpenting itu dalam bangunan itu ruangan sudah ada di lantai mana dan disiapkan nama ruangannya, data barang-barang yang di dalam ruangannya. Jadi akan kita scan dan di-scan lagi. Jadi scan berkali-kali dengan posisi ruangan yang sama,
itu akan tetap sama hasilnya. Tapi jika ruangannya berbeda dengan lantai yang berbeda, itu akan pindah. Kita ambil contoh, misalkan di dalam data Excel kita itu ada satu ruangan di lantai 2, dispenser NUP 14 dan 15. NUP 14 15 ini tidak sengaja kita scan pada ruang KPIC semua. Ini 15 dispenser, kita scan. Setelah kita scan, ini belum ada lokasi ruangan, kita scan. Oke, dia berhasil pindah. Kita ingat ya, di dalam aplikasi Siman Androidnya itu terscan di ruang kepala KPIC di NUP untuk 15 tadi, padahal seharusnya di sekretaris. Oke, apakah bisa kalau ketika di gedung yang berbeda? Oke, kita akan masuk ke gedung kantor permanen yang NUP 2 ini. Di sini keterangannya lokasi bangunan gedung kantor permanen NUP di cuma lantai 1. Di sini ada front office, ada gedung pelayanan publik. Oke. Nah, kita masukkan di sini di gedung rapatnya aja. Oke. Gedung rapatnya ini kita scan yang NUP 15. Oke, 15. Oke, 15. Kita pindahkan dulu. Ini ketika tanpa sengaja kita masukkan NUP 15 sama NUP 16. Karena Android yang kita pakai mungkin ada yang otomatis langsung ya. Jadi otomatis tiba-tiba kita tidak tahu, langsung kita pindahkan saja. Oke. NUP 15 dan 16 tadi. Namun di Excel NUP 15 dan 16 itu di sekretaris balai dan KPIC, di ruang KPIC-nya, di ruang umumnya, di ruang pegawainya 15 16. Apakah bisa kita pindahkan? Itu dari ruang satu ruang ke ruang lain itu bisa sebenarnya. Nah, di data Androidnya Versiman 2 ini itu bangunan yang kita masukkan itu sudah ada untuk gedung kantor permanen ini. Akan kita cek. Oke. Dia gedung kantor permanen NUP 2, hanya satu lantai. Tadi ada di ruang rapat. Di ruang rapat ini tadi salah memasukkan untuk dispenser NUP 15 dan 16. Ini nggak usah terlalu panik. Mau dia lantai berapa, di gedung berapa, dipindahkan ke gedung lain di lantai berapapun itu akan bisa. Oke. Jadi sesuai data itu masuk di untuk yang 15 itu sekretaris balai, 16 itu di ruang KPIC. Pertama kita ke sekretaris balainya dulu untuk scan bagian NUP 15. Di aplikasi Android kita kembali dulu. Lalu kita kembali lagi, lalu kita pilih gedung kantor NUP 4. Itu ruang sekretaris, kita pilihkan dulu. Oke. Bukan ini. Gedung arsip, hukum, kepegawaian, kompor, KPIC, kepala tamu, toilet.
ruangnya belum masuk ya. Oke, ketika mengecek ini agak kesulitan, kita kembali ke browsernya. Apakah di lantai 2 ini ada sekretaris ruang bendahara? Oke, karena di sini belum ada, maka kita tambahkan lagi untuk ruang sekretaris balai. Jangan lupa lantainya dipastikan untuk menambahkan ruangannya. Jadi di sini di lantai 2. Sekretaris. Di sini ruang sekretaris. Sekretaris ini sudah muncul di sini. Oke. Sudah muncul, lalu kita kembali ke untuk barcode-nya. Kita perlihatkan kembali ke Android-nya. Namun di sini kita cari-cari itu belum ada pasti. Jadi karena di bagian nomor terakhir, urutan terakhir. Kita kembali dulu, lalu masuk lagi ke lantai 2. Lalu kita cari di bagian ini. Nah, ini dia, ruang sekretaris. Oke. Lalu kita scan-kan tadi untuk 15-nya. Jadi ketika kita menggeser itu kameranya sudah pas untuk 15. Ininya pastikan dispenser. Oke. Oke, sudah kita pindahin untuk dispenser 15 tadi. Sekarang sudah pindah ke ruang sekretaris. Tadi ada satu lagi di Noob 16 tadi yang kita keliru, itu sebenarnya tadi di bagian data pendataan itu di KPIJ. KPIJ kita udah buatkan data di ruang BMN-nya. Jadi Noob 16 akan kita scan lagi untuk ruang KPIJ. Ini kita bedakan ruang KPIJ sama kepalanya, ruang pegawainya dan ruang pegawai itu dibedakan. Oke, kita pindahin ini Noob 16 ya. Oke. Nah, ini dapat datanya keliru lagi nih seperti ini. Nah, kelirunya jadi 14, harusnya kan 16. Nah, seperti itulah kadang-kadang terscan noob di atasnya ya, atau di bawah atau di sampingnya. Kalau di samping tidak mungkin, mungkin di atas atau di bawah itu kadang-kadang keliru saat scan. Nah, kita pastikan ini sebelum kita klik yang pindah BMN, pindahkan BMN ini sebelum diklik, pastikan BMN-nya sudah benar, namanya dispenser. Namun noobnya keliru nih. Nah, ini jangan kita langsung pindahkan ke BMN. Kita kembali ke bagian kiri atas di aplikasi Android-nya. Nah, kita ulangi lagi scan BMN. Ini noob 16. Noob 16. Kita scan. Oke, sekarang kita sudah masuk. Ini datanya jadi noob 16.
itu sudah benar. Nah, ini ada data lamanya, ruangan lamanya, gedungnya juga ada dengan loopnya. Nah, jadi bisa dipindahkan dari gedung ataupun ruang lain, jadi kita pindahkan. Jadi seperti itu cara melokasikan data BMN dalam aplikasi Siman menggunakan Android Siman V2. Nah, di sini ada, di dalam pilihan ini ada milik sendiri, target lain, pihak ketiga, lokasi lain. Nah, seperti lokasi lain ini pun juga sudah di-scan semua beberapa kemarin. Oke. Untuk sensus itu kita belum bisa. Oke, kita kembali lagi ya. Setiap kita masuk, dia biasanya login lagi. Jadi sekali tutup, dia akan minta butuh untuk login. Oke. Scan label. Apa sih scan label itu? Ini kan ada barcode scan. Nah, scan label di dalam aplikasi Android itu sebenarnya untuk mendata, mengecek BMN-nya ada di mana. Ini misalnya, ketika kita sudah tempelkan label ini, lalu kita scan labelnya, kita bisa lihat lokasi, nama pemiliknya, identitas barang, dispenser, lokasi barang berada di mana. Jadi ketika di-scan sama pemeriksa, lokasi barangnya bukan di gedung yang seharusnya yang pada saat di-scan, harusnya diperbaikin datanya. Oke. Jadi setelah ditempel, kita labelisasi di ini. Ketika sewaktu-waktu akan di-scan, dia otomatis akan men-scan untuk lokasi barang, kode barang, dan lainnya itu akan terbentuk. Nah, itu ya. Jadi jangan lupa ketika mau mencetak itu harus dipastikan lagi. Jika keliru, cetak lagi ulang labelisasinya ini. Kita sudah beberapa mencoba scan label. Cahayanya. Jika labelnya tidak bisa di-scan, memang beda. Karena aplikasi yang untuk scan ini otomatis itu ada di aplikasinya yang telah dibentuk oleh Siman V2-nya. Jadi ketika labelisasinya beda, itu tidak bisa di-scan oleh aplikasi ini. Jadi selamat melabelisasikan aplikasinya Siman V2. Oke, ini tutorial untuk menempatkan. Oke. Ketika sudah ditempatkan, kita akan cek di bagian Siman untuk sini. Kita refresh dulu ya. Siman V2-nya. Lalu kita pilih semua, terapkan, tampilkan filter, ketik nama barangnya, ketika ketik nama barang sudah muncul, kita geser. Biasanya sudah muncul. Nah, lokasinya ini sudah muncul, lokasi ruang panel 01 lantai 1, panel 01 lantai 1. Jadi beberapa ini ada belum berlokasi. Jadi ini kita di
scan kembali semuanya itu jadi bisa. Ini ruang apa nih? Ruang lab Semarang Sondel Kuron. Oke. Nah, ini jadi masing-masing di sini kita bisa scan bahwa kita sudah punya beberapa ruang-ruang yang sudah ditempatkan. Ini belum berlokasi nih. Ada 1, 2, 3. Oke. Jadi gitu. Jadi harus di scan lagi, scan semua otomatis ya. Oke, kita lanjutkan scan dulu aja ya di bagian aplikasi Androidnya. Tadi cetakan dispensernya. Oke, di dalam cetakan ini tadi ada NUP 17 di ruang 17 Kabak PU. Itu di lantai di gedung kantor permanen NUP 4. NUP 4 ruang Kabak umum lantai 2. Itu NUP 17. Jangan kita scan dulu. Hati-hati ketika mau scan. Ketika scan itu otomatis ini identitas barangnya NUP 17 dispenser. Sebelumnya belum ada lokasi barang. Terus akan kita pindahkan ke gedung utama kantor ini di lantai 2 di ruang kepala umum TU. Nah, ini sudah pindah. Oke. 16 sudah, 17 sudah, 15 sudah, 12 sudah, NUP 10. NUP 10 itu NUP 10. NUP 10 di dapur lantai 3. Lantai 3 NUP 10. Dapur lantai 3. Oke, NUP 10. Kita cek dulu, jangan dicekkan dulu. Oke. Pastikan sambil digeser itu NUP 10-nya. Lalu kita scan. Oke. Nah, di sini udah masuk, lalu kita pindahkan lah ini. Nah. Oke, NUP 10 sudah. Lanjut ke tadi ada dispenser juga di ruang tunggu TU sama TU samping perizinannya. Jadi NUP 7 sama NUP 9. NUP 7 dan 9 itu di ruang tata umum dan tata usaha. Nah, di sini nggak akan ketemu, ini lantai 3 semua. Oke, kita kembali ke lantai 2. Lantai 2 kita akan scan, ini jangan yang gudang, bukan. Kepala umum, bukan. Oke, kita pilih ruang rapat. Oh, di ruang rapat nggak ada. Nah, di sini ada ruang umum dan tata usaha. Oke, kita scan NUP 7. Ini pastikan dulu. 7 dispenser. 7 scan. Nah, saat geser itu sepertinya kadang-kadang gesernya terlalu ke kanan, jadi dia nyikan NUP 8-nya bisa jadi. Oke. Nah, ini sudah bisa. NUP-nya sudah benar, kita pindahkan. Satu lagi, tambah lagi scan untuk NUP yang 9. NUP 9, pastikan dulu NUP 9 benar dispenser. Lalu kita scan. Gesernya jangan terlalu jauh, nanti dia nyikan yang ke NUP 10 yang sebelahnya. Biasanya sering terjadi seperti itu. Atau kegeser dikit ke atas, itu akan nyikan otomatis. Nah, ini udah NUP 9 belum ada lokasi. Oke, kita pindahkan. Oke, nah, kita cek ulang ya. Di dalam sini, ini kan belum berlokasi ini kebanyakan. Setelah kita scan beberapa yang ininya, kita bisa
refresh dulu yang bagian browsernya yang bagian kiri atas, atau yang kalau yang pakai Opera di sebelah kanan, ada yang sebelah kiri, yang tengah jarang ya. Oke, sudah itu kita ingat jaringan wifi-nya ya, jangan lupa ya, kita tuh butuh wifi. Kalau di lapangan bagaimana ya? Ya kalau ke lapangan, misalnya bukan di ruangan ini, kita cetak dulu datanya, oke? Baru kita, ini dispenser yang sudah ada, ini sudah berlokasi semua. Nah, tinggal dari tim yang labelisasi sama pendataan ini masih melengkapi ruang-ruang terhadap dispenser yang sudah dibelanjakan oleh APBN-nya. Jadi masih ada beberapa yang belum berlokasi. Jadi ketika ini di-download, dia kan sudah berlokasi ruangannya. Ada yang belum berlokasi juga. Oke, ketika ditanya pemeriksaan, ini belum berlokasi, belum ada lokasinya. Itu yang dimaksud belum lokasi. Untuk register itu ada di Sakti. Oke. Nah, ini sudah kita scan semua untuk yang dispenser. Oke. Jadi itulah tutorial menggunakan aplikasi Vesiman Android di mobil Android ataupun iPhone juga bisa di-download juga. Nah, lalu inilah aplikasinya, tata caranya penggunaan Siman V2 di Android, dan menggunakan itu saling kolaborasi antara Siman Android dan web Simannya. Web Siman mencetak data labelnya. Siman Android itu men-scan terhadap barcode yang tampil dicetak dari aplikasi Siman V2 browsernya. Jadi kita tidak bisa memasukkan ketika kita membuat manual atas barcode-nya. Jadi sudah disiapkan oleh Kementerian Keuangan bahwa kita harus men-scan dan mendata semua barang-barang BUMN kita melalui Siman mobil V2 dan Siman browsernya. Adalah kegunaan keduanya. Oke, terima kasih dan semangat semua para tim Siman untuk V2-nya.